Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai Angkatan Pujangga Baru. Nah, karya sastra apa saja sih yang ada di Angkatan Pujangga Baru? Yuk simak video ini ya. Sebutan Pujangga Baru berawal dari majalah sastra dan budaya Pujangga Baru yang terbit 29 Juli 1933. Angkatan Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya sastrawan pada masa itu, terutama karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran bangsa. Banyak sastrawan Angkatan Pujangga Baru yang piawai dan membuat berbagai gebrakan terhadap sastra Indonesia. Nah, pelopor penerbit majalah Pujangga Baru untuk pertama kalinya adalah Sultan Takdir Alisjahbana, Amir Hamzah, dan Armijin Pane. Majalah Pujangga Baru juga diterbitkan karena banyak karya sastrawan yang disensor oleh Balai Pustaka. Sebagian besar yang disensor adalah karya tulis yang memiliki tema nasionalisme dan kesadaran bangsa. Oleh karena itu, majalah Pujangga Baru hadir untuk dijadikan wadah para penulis untuk menyumbangkan karya sastra dan kebudayaan. Isi majalah tersebut diantaranya adalah puisi, cerita pendek, roman, drama, esai, kritik sastra, dan telaah kebudayaan. Nah, sekarang kita akan menganalisis salah satu novel yang paling terkenal di Angkatan Pujangga Baru, yaitu novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Alisjahbana. Berikut adalah unsur intrinsik dari novel tersebut. Unsur yang pertama yaitu tema. Adapun tema dalam novel Layar Terkembang adalah perjuangan wanita Indonesia mencapai cita-citanya. STA memunculkan suatu konsep baru dalam novelnya untuk merevolusi perbedaan yang sengaja dianut kaum laki-laki untuk memperlakukan wanita sebagai budak dan laki-laki adalah rajanya. Kemudian dihadirkanlah tokoh Tuti, anak Raden Wiryatmaja dengan umur 25 tahun yang menjadi organisatoris penggerakan emansipasi, sehingga dalam pidatonya ada bentuk perlawanan yang dimunculkan. Unsur selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Yang pertama yaitu ada tokoh Maria. Maria sebagai anak bungsu Raden Wiryatmaja. Sifatnya yaitu mudah kagum, mudah memuji dan pemuja, lincah dan periang. Selanjutnya tokoh Tuti, anak sulung Raden Wiryatmaja. Bersifat tidak mudah kagum, rajin, pendiam, dan tegas. Nah, tokoh selanjutnya yaitu Yusuf. Yusuf ini adalah putra Demang Munaf di Mertapura, seorang mahasiswa kedokteran yang aktif dalam organisasi, tidak sombong meskipun ia seorang mahasiswa kedokteran. Tokoh yang keempat yaitu Raden Wiryatmaja, ayah dari Maria dan Tuti. Sifatnya yaitu memberikan kebebasan dan seorang yang memegang teguh agama. Nah, tokoh selanjutnya yaitu Kartadiharja, adik ipar Wiryatmaja. Sifatnya yaitu peduli dan teguh pendirian. Tokoh selanjutnya yaitu Saleh, anak dari Parta. Saleh merupakan seorang lulusan sarjana yang sangat peduli dengan alam sehingga mengabdikan diri sebagai petani dan tinggal di desa. Nah, tokoh yang ketujuh yaitu Rukamah. Rukamah ini merupakan sepupu Tuti dan Maria. Dia memiliki sifat yang suka bercanda. Nah, tokoh yang ke-8 yaitu Ratna. Ratna ini adalah istri Saleh yang baik hati. Dan tokoh yang terakhir yaitu Jururawat yang memiliki sifat baik hati. Nah, unsur selanjutnya yaitu alur. Plot dalam Layar Terkembang adalah plot lurus atau maju.
ditunjukkan dengan dimulainya pertemuan antara Yusuf dengan Tuti dan Maria, berakhir ketika Maria meninggal dunia sehingga Yusuf dan Tuti berniat akan menikah. Unsur selanjutnya yaitu latar. Nah, pada latar novel layar terkembang ini terdapat beberapa latar, yaitu ada latar suasana, latar waktu, dan latar tempat. Latar suasana di novel layar terkembang yaitu keramaian, tegang, hikmat, ketenangan, kalut, dan haru. Sedangkan latar waktu dalam novel layar terkembang yaitu ada di pagi hari, sore hari, dan malam hari. Sedangkan latar tempat yaitu berada di pasar ikan, kamar, di bawah pohon mangga, dekat pohon asam yang rindang, seram di depan rumah, tepi pantai, poliklinik, air terjun Dogo, danau Randau, ruang tengah, rumah sakit, dan tempat pemakaman umum. Nah, sudut pandang dalam novel terkembang ini menggunakan orang ketiga yang ditandai dengan menggunakan nama dalam menyebutkan tokoh-tokohnya, dan penulis bebas mengungkapkan apa yang ada di pikiran serta perasaan para tokoh. Unsur selanjutnya yaitu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa dalam novel ini banyak ditemukan majas dan banyak menggunakan bahasa Melayu sehingga terlihat agak sulit dimengerti. Dan unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat dari novel ini yaitu perempuan harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat memberikan pengaruh yang sangat besar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, perempuan dapat lebih dihargai kedudukannya di masyarakat. Dan jangan mudah berputus asa dan terus berjuang untuk mempertahankan dan menggapai cita-cita.